wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis taklim ini, di majelis Al-Hajj, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari Sabtu 10 Mei 2025 bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah ya, 1446 Hijriah, dan sudah bulan Habib. Berarti ya, Habib itu bulan yang kejepit antara dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Dzulqa'dah ini juga sudah mulai ada pemberangkatan jemaah haji ya. Nah, dari secara nasional sih 2 Mei kemarin mulainya. 2 Mei sudah mulai pemberangkatan. Dan kemarin tuh beritanya sudah sebagian sudah di Madinah karena gelombang 1 ya, sudah di Madinah. Bahkan ada kemarin yang meninggal, Pak ya. Ibu-ibu dari mana tuh ya, dari Jawa. Jadi baru turun dari di pesawat, begitu mendarat dia mungkin merasakan sakit kepala, masih di pesawat katanya meninggal. Masya Allah, dan dimakamkan di Baqi. Masya Allah itu ya. Jadi pastinya berangkat haji itu bisa jadi panggilan Nabi Ibrahim, mungkin juga panggilan malaikat maut ya. Mungkin juga tidak menutup kemungkinan juga panggilan setan kalau kesananya banyak niat-niat yang tidak benar. Dan untuk Kota Bogor nanti pemberangkatan pertama tanggal 14 Mei ya. Pemberangkatan kloter awal nanti di Kota Bogor tanggal 14 Mei ya. Kemudian untuk 14 Mei berarti hari Rabu ya. Kemudian kalau untuk gelombang berikutnya, gelombang 2 nanti 24 dan 26 Al-Ghazali nanti tanggal 24 ya. Nah, tahun ini saya tidak berangkat ya, jadi insya Allah dari tempat ya. Dan bagi kita yang tidak berangkat berarti jangan lupa ya, kurban Idul Adha. Nanti di DKM ada kan kurban? Insya Allah. Ya, kurban Idul Adha. Jangan sampai ganti HP segede hihit bisa Pak. Ganti HP segede kitab Fathul Mu'in tiasa. Baru jangan aya gambar apel gerowakna. Ya, segitu apelnya gerowak mahal Pak, apalnya apelna weteh ya teh. Apelnya gerowak aja mahal, apalagi apelnya utuh bentuknya ya. Jadi kita kurban, ayo ya. Berapa Bang? Di satu orang berapa sih? 3,8. Memang rata-rata udah segitu, udah tinggi sekarang mah. Ya. Kambing nggak nerima? Nerima juga. Oh. Harganya beda. Berarti biasanya udah sakit apa aja kambingnya gitu. Kambingnya ada dibawa aja gitu ya. Tinggal kita itu. Jadi nggak dibeliin nama masjid ya. Enggak. Alhamdulillah. Itu Pak ya. Mudah-mudahan ada rezekinya untuk kurban, dan tentu saja dengan kurban itu menunjukkan kedermawanan kita lamun aya rezeki nama ya. Dan kalau buat ibadah haji tidak perlu memaksakan diri. Kalau memang belum ada kemampuan berarti belum mampu. Karena kan syaratnya apa? Ini stato'a ilaihi sabila. Kalau mampu berjalan ke sana. Kemarin ini kan banyak yang viral apa? Berangkat haji jalan kaki. Ya, berangkat haji naik sepeda ontel. Berangkat haji naik rakit galon. Jadi galon disambung-sambung lem mineral dijadiin rakit. Dia nggak mikir apa ya, itu di Laut Hindia, apalagi di daerah Sri Lanka, itu airnya kan masya Allah badai mulu di situ kan. Orang naik pesawat aja turbulensi mulu daerah situ. Nggak mikir tuh orangnya masya Allah. Saking pengennya tapi nggak
Ya dia nggak wajib sebenarnya kalau kayak gitu tuh, berbahaya. Ya kalau orang tua dulu kan ada perahu-perahu besar gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang harus dia lakukan. Apalagi ada yang bawa anak kecil di sepeda kecil gitu, bawa anaknya duaan, ada bapak dan anak. Memaksakan, kalau memang belum waktunya ya sudah. Ya, karena ibadah haji itu kan butuh kemampuan itu tadi. Nah, dan bagi yang belum mampu ya tidak wajib. Bagi yang sudah mampu, dia tidak berangkat, dia berdosa. Ya. Jadi sedikit juga kemarin yang terkendala jemaah itu karena apa? Pelunasan. Ya, lumayan Pak Haji pelunasannya sekarang. Ya kan kuota sudah dibeli 25 juta dari 2013, yang berangkat sekarang masih 2013 dan 2014 awal. Nah itu pas pelunasan lumayan 30-an lebih, 35, hampir 35 ya. Duitnya belum ada. Jadi apa? Mundur. Jadi tahun depan lagi dia gitu. Terus yang cadangan bisa masuk, bayar lunasi gitu. Ya mau begitu Pak, mau gak mau, gimana dong? Nah itulah makanya kemampuan itu penting ya. Dan jangan memaksakan diri, apalagi dengan cara-cara ilegal. Misalnya dengan ikut salah satu travel yang nakal gitu ya. Nakal dalam tanda petik, dia memfasilitasi pemberangkatan haji tapi pakai visa ziarah, bukan pakai visa haji. Mungkin secara fikihnya mah aman, tapi dia itu berarti sudah melanggar aturan imigrasi di Saudi. Nah itu bisa, kalau ketangkep Pak, kalau ketahuan bisa paling parahnya tentu di kerangkeng sekian bulan. Nah tapi yang masih mending disuruh pulang, tapi dengan ongkos sendiri, deportasi. Dan dia di blacklist namanya, 10 tahun tidak bisa balik ke Saudi. Ngeri. Jadi makanya kalau memang belum mampu ya, tapi kalau memang sudah ada keinginan, terus aja penabung. Di celengan itu tuh celengan ayam Pak gitu ya, bikin di rumah celengan ayam, ditulisin buat haji gitu. Kan nabung berapa? 5.000, 10.000 masukin. Tapi begitu pendaringan kosong pecahin, gak jadi lagi deh berangkat deh. Ya. Karena perjalanan sana ke ibadah haji itu tidak mudah. Boleh jadi seorang berhaji seumur hidup cuma sekali, boleh jadi. Kalau umrah mungkin bisa berkali-kali, tapi haji boleh jadi seumur hidup itu cuma satu kali. Ya. Dan majelis kita namanya Majelis Al-Hajj, yang ada barokahnya, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ya umroh, ya alhamdulillah saya 2 kali ya dengan barokahnya ini. Mungkin wasilahnya dari para jemaah juga ini ya. Majelisnya namanya Al-Hajj. Ya dari belum bisa berangkat haji Pak Haji sampai berangkat haji 2 kali. Ya kemudian dari jemaah juga ada kan yang sudah umroh ya. Ada yang udah haji juga, ada yang umroh yang nggak disangka-sangka kan Pak Ajun ya. Nah itu sesuatu yang bukan tidak mungkin, pasti kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak mudah. Penting kita berupaya secara zahir, kita menabung, secara batin ya, kita melakukan amalan-amalan yang bisa dipanggil ke tanah suci dengan amalan-amalan tersebut ya. Di antaranya memperbanyak talbiyah Pak, memperbanyak baca talbiyah aja ya. Gimana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ya. Boleh dilakukan, boleh ya, supaya lebih meresap kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Perbanyak itu Pak ya. Siapa tahu dipanggil, rindu kan semua Pak, pengen gitu ya, tapi ya Allah belum panggil ya, siapa tahu dengan memperbanyak itu ada panggilan-panggilan. Perbanyak juga membaca surah Al-Hajj ayat 27 ya, ayat penglaris nih ya, yang punya dagangan Bang penglaris, baca Al-Hajj 27 ya, Cuk, biar laris Cuk, baca Al-Hajj 27 ya. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Itu segitu doang kalimatnya Pak. Itu ternyata emang ayat haji, tapi itu tuh penglaris. Banyak yang bertestimoni setelah mengamalkan ayat ini usahanya laris. Salah satu, banyak sekali lah, banyak lah jemaah yang setelah ngamalin itu, haji amalin itu. Kafe baru Pak. Oh gitu. Judulnya kafenya apa kafenya? Kafe pinggir rel. Oh pinggir rel. Saya kira kafenya namanya Man Robuka gitu ya. Man Robuka, bukan Robusta, Man Robuka. Jadi perbanyak baca itu Al-Hajj ayat 27 itu. Di antara pernah juga dialami di Al-Ghazali itu, salah satu sekolah di Al-Ghazali ya, SMA-nya Pak. SMA Al-Ghazali itu waktu habis Covid turun siswanya. Nah, kepala-kepalanya sempat ngobrol gitu ya, gimana ya ini ya. Ya, kita udah usaha pakai media sosial, udah promosi. Baca itu sih Al-Hajj 27. Setelah itu langsung Pak, Masya Allah, sekarang sampai nolak siswa SMA Al-Ghazali itu. Sampai nolak siswa karena kelasnya nggak ada. Mau diasupkan di mana atau budak mau didaftarkan terus kayak. Sampai satu kelas itu 40 kan. Satu kelas cuma 36. 43 orang satu kelas itu. Saking penuh. Nah itu Al-Hajj 27. Yang punya usaha nih, yang punya dagangan ya, coba dibaca ya. Nanti Pak Haji Ali kalau udah sukses kabari ya. Alhamdulillah. Jadi penting tuh Pak sesuatu. Nah itu bukan cuma buat penglaris, tapi itu buat supaya dipanggil ke tanah suci. Karena itu ayat itu kan perintah kepada Nabi Ibrahim agar wa'adzin finnas, teriakkan, umumkan kepada orang-orang bil hajj, untuk datang berhaji ke Baitullah. Ya'tu karijalan, pasti orang-orang. Allah tuh langsung menjawab dengan syarat yang pasti. Ya jawab syaratnya pasti. Pasti orang-orang akan mendatangimu rijalan, berjalan kaki. Ya. Wa ala kulli dhamir, atau di atas dhamir. Dhamir ini kendaraan ya, seperti unta zaman dulu mah. Ya, kemudian mobil kan di masa modern, atau mungkin pesawat, perahu dan sebagainya. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina, akan datang min kulli fajjin amik, dari pelosok-pelosok terdalam. Itu kalimat itu belum terbayang Pak di masa Nabi Ibrahim memanggil. Nabi Ibrahim cuma naik Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu kalau Bapak yang pernah haji atau umrah keluar dari pintu Marwah ke kanan sedikit ada toilet 6 atau toilet 5 itu ya. Itu toilet 5 itu atau toilet 6 itu adalah bekas rumahnya Abu Jahal. Lebok sih eta imahna dijadikan toilet tah gitu ya. Nah, seberangnya itu ada Jabal gunung, bukit Jabal Abi Qubais, ada istana raja sekarang. Nah, Nabi Ibrahim naik situ, ngumumin ayo berhaji sini, berhaji gitu doang Pak. Nggak pakai speaker, nggak pakai live streaming kayak begini. Belum ada live streaming zaman dulu kan, belum ada speaker. Nabi Ibrahim cuma naik, ayo penuhi panggilan Allah, berhaji ke Baitullah. Itu Allah menjamin akan datang kepadamu orang-orang berjalan kaki dan di atas kendaraan dari pelosok terjauh. Ternyata terbukti hari ini Pak, Masya Allah, merinding ya. Orang harus ngantri berangkat haji
Dan yang dimaksud fajin amik itu boleh jadi Indonesia, Pak. Pelosok terjauh, paling jauh kan negeri kita, Pak. Dari timur datang ke Mekah dengan jarak ribuan kilometer, naik pesawat, naik perahu. Zaman dulu orang tua kita perahu ya. Kemudian ya harus ngantri 25 tahun untuk Kota Bogor. Ya, karena Kota Bogor ini kuotanya cuma 1000 jamaah kurang lebih setiap tahun. Berarti kalau udah 25 tahun Kota Bogor udah 25.000 orang warga Bogor yang ngantri, Pak. Ya Allah. Itu panggilan, padahal belum ada speaker, tapi panggilan itu menggema sampai ke orang-orang beriman sampai hari ini. Ya Allah, itu makanya Al-Hajj 27 itu ya. Luar biasa. Ayolah kita amalkan aja. Perbanyak juga sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamina innaka Hamidum Majid. Kenapa? Ya karena lagi-lagi yang merenovasi Ka'bah itu dari bangunan awalnya Nabi Adam adalah Nabi Ibrahim dan memanggil tadi ya. Jadi kita ingin dapat barokahnya dari Nabi Ibrahim, berangkat. Nah, kalau satu lagi adalah memperbanyak membaca surah Al-Kahfi ya. Sering saya sampaikan ini ya. Al-Kahfi itu bukan diperdebatkan. Bab nanti dibuka di Fathul Mu'in di bab sholat Jumat itu ada ya. Bahwa surat Al-Kahfi itu tidak usah diperdebatkan. Dia kapan dibacanya? Boleh malam Jumat, boleh hari Jumat ya. Tapi paling utama menurut Fathul Mu'in loh Pak, bukan kata si Auladi ini. Kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di Fathul Mu'in, paling utama baca Al-Kahfi itu di hari Jumat sebelum khotib naik mimbar. Oh berarti malam Jumatnya gimana? Malam Jumat ngikutin tradisi kita aja, baca Yasin gitu, nggak usah ribut. Ini orang malam Jumatan baca Yasin, dia karena baru baca dalilnya satu Pak, langsung teriak sambil keluar dari masjid, malam Jumat mal kafe. Terus budak tajir ya, aki-aki pensiunan Pak. Oh, bukan Pak, bukan. Belum pensiun Pak. Belum Pak Jun. Ada kayak begitu Pak ya, sambil teriak malam Jumat mal kafe. Oh sempat dia nanya, Ustaz bukannya malam Jumat itu Al-Kahfi ngadu dalil. Akhirnya saya dalam satu pengajian saya beberin semua dalilnya Pak, baru ngerti. Jadi memang bukan, silakan kalau malam Jumat Al-Yasin dan Al-Kahfi bareng silakan. Kan sanggup tuh masjid Al-Falah ngadain begitu. Waktunya baca Yasin mungkin kita kan tanpa baca buku Yasin insya Allah udah di sini Pak kada bareng-bareng. Coba Al-Kahfi bareng-bareng, sekalipun bareng-bareng pasti nggak bisa. Kita beres-beresnya bareng cepet, ya lama Pak, gitu. Jadi makanya Al-Kahfi baca masing-masing saja sebelum khotib naik mimbar. Datangnya makanya lebih awal. Jam 11 itu paling lambat kita datang ke masjid. Karena 40 menit baca Al-Kahfi kalau lambat ya. Kalau bacanya cepat kayak Pak Haji Usman mungkin bisa 30-20. Tapi kan kalau yang bacanya Fa'at ba'a sababa Thumma ba'a sababa Alillah Yas alunaka andil qor Alillah. Kayaknya datang dari jam 11 Pak, gitu kan. Al-Kahfi. Nah, apa fadilahnya? Siapa yang membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, Allahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah terangkan cahaya antara dia dengan Baitullah Ka'bah. Artinya ada kemudahan berangkat ke tanah suci. Yakin Pak itu. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Ada yang protes, Ustaz, saya udah rajin baca surat Al-Kahfi, tapi belum berangkat juga setiap hari Jumat. Ah, berarti suratnya ada yang kurang. Tambah surat tanah, surat rumah, surat mobil. Kurang tuh. Jual-jualin tanah. Balik ke Indonesia, Fatimah berarti Haji Fatimah, haji ngejual dapat tanah jeung imah.
Ya, itu boga iman. Nah itu Pak ini selalu saya ingatkan ya setiap tahun seperti ini agar pengen banget ya dari Al-Hajj ada yang berangkat, bukan cuma saya gitu ya. Ya pengennya sih haji, kalau nggak bisa minimal umroh. Ya tabungannya masih ada kan Pak Haji ya, tabungan umroh ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa nyicil gitu ya. Pak Ajun yang mungkin istilahnya ya pekerjaannya hanya dagang kecil-kecilan Pak di sekolah, tapi bisa ya gitu ya. Tentunya kita siapa tahu ada rezekinya karena nisab itu kan nisab kan ngumpulin Pak Ajun teh. Ada juga karena nasab ya, bapaknya punya travel umroh diajak anaknya otomatis ya, kayak coba cari mertua yang punya travel umroh ya. Biar diajak jadi sama mertua. Amin. Ya, gitu. Terus bisa juga karena nasib gitu. Kalau nasib ya kayak model saya begini nasib Pak, saya mau abuya atas budi yayasan berangkat haji. Ya, Abidin atas biaya dinas. Ya, mudah-mudahan ada jalan ke tanah suci Bapak jemaah sekalian ya, dan mudah-mudahan jemaah haji yang berangkat tahun ini Allah berikan kelancaran dalam ibadahnya dan mendapatkan predikat hajjan mabrur. Maka kita lanjut kajian kita Mukhtarul Ahadits, yaitu kalau tidak salah sekarang hadis nomor 587. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Rawahu Ibnu Asakir an Ali. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik kalian orang yang terbaik, bersikap baik kepada keluarganya, memperlakukan baik keluarganya. Keluarga di sini tentunya anak istri, tapi ahl itu biasanya lebih cenderung konotasinya kepada istri ya. Jadi yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana cara baik kepada istri? Ya, istri itu kan Pak, jangan dibayangkan sekarang sudah tuanya. Sudah tua mah ya, kumaha tuh di skincare juga tetap aja peot-peot juga Pak. Ya. Meskipun di skincare gimana kayak wae lehernya pakai press care. Ya, dadanya pakai balsem pik. Perutnya pakai minyak angin cap kapak. Pahanya pakai salep 88. Kakinya ujungnya kalpanak. Ya, pedes semua badannya, Pak. Apa yang mau dicium itu laki. Nah, cuman maksudnya apa? Ya, jangan lihat ke situnya, tapi lihat dulu waktu bapak ngambil dia dari bapaknya. Dari bapak mertua Pak. Datang ke calon mertua, Masya Allah. Ya awalnya kan yang nggak ngomong dulu ke dia, gimana kalau aku langsung datang ke orang bening gitu, dianya duluan yang minta. Ya, Bang kapan atuh ngelamarin saya? Aa kapan ngelamarin saya? Mas kapan ngelamarin saya? Tar gitu kan. Akhirnya nekat juga datang lah. Masya Allah, begitu datang itu luar biasa. Ditanya kan Pak, begitu baru datang gitu udah langsung ditanya, makanya bapaknya baplang deh kumisna. Aduh, siun. Ya. Begitu datang langsung ditanya, kamu mau sama anak bapak? Emang kamu suka sama anak bapak? Wah, ya ditanya gitu teh. Itu kalau di ruang tamu gitu Pak, itu ini nih taplak bayinya dipilin-pilin gitu, ditarik borolo itu susuh teh. Jatuh pas sukro Pak. Begitu sukro jatuh ya, bapaknya ngambil sapu ke belakang biar disapuin, terus sukro sayang dikantongin lah Pak. Begitu dikantongin bapaknya bilang, nih ininya sapunya tolong sapuin. Begitu sapuin dia nunduk, jatuh lagi Pak, itu sukroin di kantong. Malu dia Pak.
Astagfirullah ya. Jadi apa? Pastinya ditanya, oh sampai kita, iya Pak, saya ingin anak Bapak, saya ingin menikahi anak Bapak. Begitu akad, apa kalimatnya? Kata ayahnya itu ada ngomong kan, aku nikahkan, aku kawinkan dirimu Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulan, ya, dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Kalimat itu singkat Pak dari Bapak Wali teh. Si laki-lakinya ngejawabkan juga singkat. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucapannya semenit, tanggung jawabnya seumur hidup. Ucapannya mah sebentar Pak, tanggung jawabnya seumur hidup. Itu Pak, bayanginnya ke situ. Anak perempuan si bapak ini diambil sama kita. Nah, itu yang. Nah, sekarang supaya kita tidak menyakiti dia Pak, jangan sampai kita menyakiti istri nih. Bayangkannya kumaha lamun anak perempuan urang eta teh gitu. Bayangannya ke situ, makanya kiaskannya jangan ngelihat istri kita bawel, boga istri teh ayeuna teh geus mah peot, bawel, korengan, budukan. Jangan ke situ. Tapi lihat gimana kalau anak perempuan kita diperlakukan kayak begitu. Digaplok sama suaminya, naudzubillah. Digalakin, di KDRT-in. Masih mending kalau digaplok di KDRT-in aja mah istilahnya ya, secara fisik doang gitu Pak. Gimana kalau diselingkuhi? Gimana kalau suaminya ya berzina dan istrinya nggak tahu menau? Ya, nah itu kan lebih parah lagi Pak. Maka kalau kita pengen memperlakukan istri, bayangin anak perempuan kita. Bukannya karma, bukan, tapi kita takut, ya Allah, kalau anak perempuan saya diperlakukan, saya nggak ridho Bapak nyerahin ke laki-laki tadi yang Bapak sebagai wali itu nggak akan ridho. Nah itu makanya ke situ. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Yang dimaksud istrinya di sini, ya, terutama istrinya. Baik-baik sama istri. Kan istri itu kan dalam bahasa Arab zaujah, tapi juga zaujah itu pasangan. Tapi dalam istilah lain, istri itu bisa juga sohibah. Sohibah itu apa sih? Teman Pak, bestie. Jadi teman hidup teh. Kita punya teman nih, kayak sekarang kita nih jemaah Al-Hajj semua berteman, bersahabat. Tapi bestinya itu adalah masing-masing punya istri. Ya, itulah bestinya kita. Sohibah namanya. Ya, itulah bestie kita. Teman apa? Teman berantem wajar Pak. Suami istri ada berantem wajar. Tapi dengan berantem tetap semakin sayang. Ya, adu mulut deh wajar. Ya. Jadi dengan cara begitulah akan baik-baik. Tapi tetap menjaga etika. Dan jangan main fisik ya. Suami-suami ini jangan main fisik sampai ngegaplok istrinya. Bayangkan sekali lagi anak perempuan kita. Ridho nggak Pak anak perempuan kita digaplok Pak? Nggak mau Pak. Kalau kita tahu nih, dilabrak langsung. Tapi karena biasa anak perempuan kan pastinya menutupi. Jangan deh tahan, jangan cerita ke bapak. Kalau bapak tahu bisa bubar rumah tangga itu. Makanya orang tua nggak usah tahu Pak. Masalah rumah tangga itu orang tua kalau jangan tahu masalahnya ya. Itu kalau kebahagiaan boleh bercerita. Tapi kalau masalah urusin berdua aja. Itu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana, kata Nabi, dan aku khairukum li ahli, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Istri Nabi kan banyak Pak. Ya, dalam sejarah itu tercatat total seluruhnya di kitab Mukhulasah Nurul Yakin diceritakan total istri Nabi itu 12. Artinya yang tercatat pernah jadi istri Nabi 12 orang. Saat Nabi wafat, istri yang tersisa 9. Nah, ya. Jangan tanya, kok Nabi boleh? Sementara ayatnya gimana? Al-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha
Waruba 2, 3, 4 Jisamsu. Jisamsu 2, 3, 4 Jisamsu tuh. Jangan baca itunya doang. Enak tuh. Yang kamu sukai dari perempuan 2, 3, 4. Jangan sepotong. Hei, laki-laki jangan baca sepotong. Kadang laki-laki baca sepotong. Makanya saya sampai sekarang gak suka sama laki-laki, Pak. Ya. Bacanya sepotong hukul, ya. Padahal kalimat lanjutannya kan, ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut nggak bisa adil, maka cukup satu saja. Itu bacanya ke situ dong. Kalau ada yang ya mungkin cuma iseng aja kali itu menafsirkannya. Kan kata Allah 2, nikahi 2, 3, 4, 1, berarti 10 cina total. Gelo sih lebih parah deh itu. Ya. Kalau 2 mau 3 maksimal 4 untuk umat Nabi. Kalau nggak bisa cukup 1. Udah 1 itu menjadi patokan. Dan 1 kayak mau saya apa tuh Pak? Emang 1 bakal habis, anak orang digigitin mulu tiap hari, ya. Sampai gerogotin semuanya habis, ya nggak mungkin, ya. 1. Nah kenapa Nabi boleh? Lebih dari 1, lebih dari 4 ya. Karena itu khususiyat untuk Nabi, keeksklusifan kalau bahasa zaman sekarang tuh ya, kekhususan, keeksklusifan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW buat yang. Tapi kompensasi lainnya apa? Sholat tahajud buat Nabi wajib, sholat duha itu wajib. Makanya dalam hadis-hadis Nabi sholat tahajud itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Nah kita juga banyak yang matanya bengkak-bengkak Pak bangun tidur teh, tapi langsung cuci muka tidur lagi gitu. Itu karena Nabi itu. Ya bukan karena menikahnya lebih dari 4 itu aja, tapi buat Nabi itu tahajud itu sesuatu yang harus gitu. Untuk Nabi sendiri, konsumsi pribadi. Dan boleh jadi tarawihnya Nabi nggak hanya 8, nggak hanya 20. Ya, ditengarai boleh jadi lebih dari itu Nabi melaksanakannya, Pak. Makanya ada madhab seperti Syiah ya, Ja'fari Zaidi itu yang menetapkan tarawih itu bisa sampai 100 dan sampai 1000 rakaat. Nah, saya berkeyakinan Nabi, mereka tuh orang-orang Syiah tuh Zaidi dan Ja'fari ngambil dari riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi melakukan bisa di angka itu. Tapi tadi ya, Nabi dibolehkan menikah lebih dari 4. Dan lihat lagi motifnya dong, lihat. Apa motifnya Nabi nikah lebih dari 4? Motifnya ekonomi, sosial. Kenapa? Yang dinikahi Nabi kebanyakan janda-janda tua lain jahe. Jahe tahu Haji jahe? Semuanya Pak Syali. Tapi nggak ada di Abu Ali jahe nggak ada Pak Haji ya. Jahe janda heran bukan. Nabi janda-janda tua. Saudah binti Zam'ah udah tua. Ya. Kemudian beberapa yang lainnya Zainab binti Asad binti Jahash itu juga udah berumur ya. Kalau Nabi mau, kenapa enggak Nabi nikahi perawan? Banyak anak-anak kaum muhajirin, anak-anak kaum ansor yang pengen jadi istri Nabi pasti. Bapak-bapak orang muhajirin, orang-orang ansor yang punya anak perempuan, siapa sih yang nggak pengen jadi mertuanya Nabi? Kan gitu. Tinggal nikahin aja Kak Nabi. Tapi Nabi enggak. Nabi semua janda. Kalau Khadijah beda. Kalau Khadijah memang dari awal tuh karena suka apa? Memang ada kecintaan dasarnya memang benar-benar karena proses. Kalau ini motif ekonomi sosial. Hanya satu yang perawan yaitu Siti Aisyah. Itu pun dijodohkan. Itu pun ternyata ada hikmahnya. Di kemudian hari ada perempuan yang meriwayatkan hadis paling banyak dari kalangan sahabat. Itulah Siti Aisyah. Kenapa? Kalau nggak ada Siti Aisyah, hadis tentang haid, hadis tentang kamar, tentang rumah tangga, hubungan suami istri nggak akan pernah teriwayatkan, Pak. Untung ada Siti Aisyah. Itu pinter. Allah sudah menetapkan Siti Aisyah untuk dinikahi. Motifnya ternyata untuk ilmu. Kalau istri yang lain itu motifnya karena janda-janda perang. Daripada Nabi nafkahi
Daripada mereka karena nggak punya keluarga dipulangin ke Mekah jadi kafir lagi, ya udah tinggal di Madinah, Nabi nafkahi. Daripada Nabi nafkahi jadi fitnah, nikahi aja Nabi gitu. Itu Pak, makanya jangan salah paham ya. Ini penting nih disosialisasikan. Nah, dengan istri yang banyak itu Nabi tetap menjadi orang terbaik terhadap keluarganya. Nggak pernah Pak ada cerita Nabi ngegaplok istrinya, nggak ada. Cari riwayat yang mengatakan itu, cari. Sahih, doif, maudhu, palsu pun nggak ada. Ya, tapi kalau Nabi sempat ada diemin istrinya, ada Nabi mendiamkan istri karena bentuk pendidikan ya, menegur istri, menegur ada, mendiamkan tidak nanya dulu selama berapa hari ada. Tapi kalau menggaplok nggak ada. Malah yang ada itu riwayat-riwayat yang indah-indah ya. Ini minum nih Nabi Pak, dari satu gelas nih dengan Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, Nabi itu kalau minum satu gelas dari ujung yang sama, Nabi dari minum dari sini. Siti Aisyah minum dari ujung sini, Nabi dari ujung sini. Coba Bapak di rumah, ibunya minum dari ujung sini. Pas nanya, "Mah, itu kopi siapa?" "Kopi Mama." "Papa minta boleh?" "Mama belah mana minum?" "Belah sini." "Papa belah sini." Non bau jigong cina. Nabi minum dari ujung yang sama Pak dengan Siti Aisyah. Pokoknya dihabisin, Siti Aisyah setengah, Nabi ngabisin. Atau sebaliknya, Nabi setengah, Siti Aisyah ngabisin. Pernah satu masa Nabi pulang, Nabi bilang aus supaya minum, ya suguhin sama Siti Aisyah. Diminumlah oleh Nabi Pak. Dihabisin sama Nabi minum. Kata Siti Aisyah, dihabisin, biasanya disisain. Aku haus, ambil lagi aja, bikin lagi buat kamu. Ya udah bikin lagi ke dapur. Begitu ke dapur, Siti Aisyah kaget. Kenapa? Karena di dapur yang berkurang adalah garam, sementara gulanya tetap utuh. Berarti tadi yang dibikinin bukan teh manis. Tapi Nabi nggak mau nyinggung Pak, nggak bilang dasar kamu jadi istri bertahun-tahun nggak becus bikin teh aja, nggak begitu. Dihabisin sama Nabi Pak. Coba kalau tadi dibagi dua, Siti Aisyah minum, pasti dia malu. Siti Aisyah kaget, ya Allah garamnya yang berkurang, saya salah masukin. Jadi teh garam lain teh manis. Itu kayak. Jadi ya saya sering sampaikan ini di pengajian ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin menguji suaminya itu baik atau tidak, besok lusa bikin teh pakai garam. Begitu ya, Masya Allah. Pasti paling suaminya ngomong teuyahan sia cenah gitu. Terus diuyahan. Ya, itu Pak. Itu contoh aja Nabi baik sama istrinya tuh begitu. Enggak disinggung istrinya, enggak. Ya, pulang ke rumah nggak ada makanan, Nabi bilang bawa sini, ada apa? Ada cuka doang sama itu roti kemarin, bawa sini cuka sama roti. Bayangkan makan roti sama cuka nggak ngeluh Pak Nabi. Enak gak? Pernah ada makan roti sama cuka Pak? Boro-boro di orang. Rotinya roti Arab tuh yang kering gitu tuh, yang di Abu Ali itu waktu itu Pak pernah nyobain ya. Ya, Pak Haji di Abu Ali waktu itu pernah nyobain. Abu Ali itu empang. Ya. Itu roti Arab tuh yang warna putih tuh dicocol kan enaknya pakai kari apa ya? Iya mah pakai cuka. Kebayang nggak Pak itu enaknya apa pakai cuka? Tapi Nabi nggak ngeluh. Dah. Sebaik-baik bumbu dapur cuka. Itu Nabi ada di Riyadhus Shalihin di bab makan. Nabi memuji cuka. Bukan karena cukanya itu, tapi karena bersyukur istrinya nyuguhin apa dimakan. Aduh ya Allah. Kita jangan kita memang nggak bisa kayak Nabi ya. Ya paling tidak mendekati. Nah ini, makanya Nabi bilang, aku yang terbaik terhadap keluarganya. Bukan Nabi sombong, tapi ingin menunjukkan itulah. Dan hadis-hadis itu silakan cari. Negatifnya Nabi kepada istri nggak ada. Ma akraman nisa illa karim, tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Tidaklah orang memuliakan, tidak ada seorang pun laki-laki yang memuliakan wanita kecuali dia orang yang mulia. Kenapa? Bayangkan kalau itu adalah anak kita atau itu ibu kita. Siapa sih yang mau ibunya disakiti oleh laki-laki ya? Siapa sih yang mau anak perempuannya disakiti? Siapa sih yang mau adik perempuan kita disakiti? Ke situ Pak bayanginnya. Pastilah orang yang
ngebayangin saya punya ibu, saya punya anak perempuan, saya punya adik perempuan. Saya nggak mau mereka disakiti oleh orang laki-laki. Maka saya juga tidak boleh menyakiti istri saya. Nah, itu. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang mulia. Wala ahannahun, dan tidaklah menghinakan perempuan illa laim, kecuali dia orang yang terhina, tercela. Laim itu tercela, ya. Ini makanya hadis ini Masya Allah singkat tapi padat isinya, Pak. Agar kita berbuat baik sama keluarga, tentu kepada anak juga ya, dan terutama kepada istrinya dulu ya. Kasih nafkah yang baik-baik lah ya. Kalau jumlah tuh nggak penting, Pak, ya tergantung kemampuan lah. Bapak mampunya memang segitu kumaha. Nah, maka istrinya harus paham. Maka suaminya ngaji kayak begini, istrinya juga kudu ngaji supaya klop. Karena kalau suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji, suami ngasih berapapun nggak akan cukup. Tapi kalau istri atau sebaliknya, istrinya ngaji, suaminya nggak ngaji, tadi bikin kopi salah dikit aja, gulanya cuman dia biasa gulanya 3, ini gulanya 1. Nyap-nyapnya 1 minggu, Pak. Nah, jadi kalau sama-sama ngaji, sama-sama ngerti. Penting makanya ya ilmu dalam rumah tangga itu. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai di sini jam 6. Di situ udah 2:30 malah, Pak ya. Sampai di sini cukup, Pak Haji ya. Ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan sebelum kita akhiri pengajian kita ini. Amal mungkin. Amal. Pak Kamal ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Jamaah yang mau itu Ucup tuh kemarin ya. Oh iya, PR dari Ucup tentang mana sih orang yang mempunyai, ada mushaf Quran nggak? Mushaf Quran. Mana mushaf Quran, ada nggak ya? Ada banyak itu. Minta satu Pak Kamal punten, ada mushaf Quran nggak di sana Pak Kamal punten? Dari yang itu. Al-Ghazali. Al-Ghazali pernah ya? Nah, kiri Pak. Al-Ka tuh ada tuh. Tentang mushaf Quran ya. Tentang orang yang mempunyai dua kebun ya. Surat Al-Kahfi itu. Surat Al-Kahfi ayat 31 32 ya. Mana ya? Nih. Wadrib lahum masalan ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini di surat Al-Kahfi ayat 32 ada kalimat wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafna huma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ini ayat 32 Pak Haji. Al-Kahfi mulai dari ayat 32. Ini tentang apa? Perumpamaan ya. Perumpamaan ada 2 orang, yang satu punya 2 kebun anggur, bahkan ada kurmanya juga, ada tanaman-tanaman lain. Oh, pokoknya subur, Pak. Ya. Kemudian bahkan ada sungainya di situ. Ada buah-buahnya. Nah, begitu sudah ada buah, dia ngomong kepada temannya, si orang ini, ya, aku lebih banyak daripada kamu harta dan lebih mulia, lebih agung jumlah balatnya, pasukannya lebih banyak. Nah, mulai kan punya subur dikit lahan, usahanya makmur, usahanya subur, penyakitnya datang. Apa? Sombong. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Nah, ini satu penyakitnya. Terus apa lagi? Ya, begitu dia masuk ke dalam kebunnya, dosa dia berikutnya atau kesalahan dia berikutnya apa? Dia zalim terhadap dirinya. Dia berkata, kebunku ini nggak akan binasa selamanya. Waduh, kedua tidak bersyukur, tapi malah dia merasa diri tuh hebat. Ini kebun nih hebat, ini nggak akan hancur. Kepedean, terlalu pede, Pak, ya. Dan bahkan kiamat pun nggak akan terjadi, katanya gitu, Pak. Nah, ini kan, ini berarti dia sudah hilang rukun iman kepada hari kiamat. Bahkan dia dengan pedenya bilang, kalau nanti aku pulang ke haribaan Allah, aku mati, aku akan mendapatkan tempat yang lebih layak. Kadang orang suka begitu.
ya, dengan usahanya yang sukses, bahagia, berkah, menurut dia berkah. Saya mah hebat, pasti mual iya dah, lamun maut biasanya mah surga. Masya Allah. Pede amat lu gitu ya. Nah, kalau doa nggak apa-apa, mudah-mudahan surga. Tapi saya mah surga pasti tempat saya bakal. Kepedean. Padahal dia belum tahu itu bisa jadi harta yang dia dapatkan adalah istidraj. Terus dia berkata, ya temannya itu berkata kepadanya, kamu jangan kufur terhadap yang sudah menciptakan kamu dari tanah. Nah, ingat dong, kamu tuh dari cimani, air mani. Dan badan kita ini kan makanya disebut jasmani, jas anu dijieun tina cai mani. Badan kita harusnya berpikir kita tuh dari air yang hina. Nah, terus dinasihatin tuh oleh saudaranya, oleh temennya, jangan begitu, jangan sombong, jangan merasa diri hebat, adigung, jangan merasa adigung. Ya, kalau kamu masuk ke dalam tamanmu tadi, katakan masya Allah la quwata illa billah. Diingetin, berzikir kalau masuk ke dalam kebun. Ya, kamu cuman ngelihat aku ini lebih sedikit harta, lebih sedikit anak sih, padahal kamu harusnya bersyukur masuk ke dalam kebun kamu. Aku juga berharap mudah-mudahan Allah memberikan aku taman yang lebih baik, kebun yang lebih baik, memberikan lebih baik. Nah, kemudian di situ akhirnya di situ apa yang terjadi? Ya, di sini ketika itulah terjadi bencana, Pak. Ya, terhadap kebunnya itu, ya. Jadi begitu terjadi kebunnya itu hancur, rusak, baru dia sadar. Dan ketika sudah rusak nggak ada yang nolong. Mau gimana? Siapa yang nolong? Kebunnya udah kebakar, udah hancur, udah rusak. Nah, itulah ujungnya apa kalimatnya di ayat 342-nya, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Nah, itulah dia walayah itu kekuasaan Allah, ya, yang milik Allah yang maha benar. Dialah sebaik-baik yang memberi pahala, sebaik-baik yang memberi siksaan. Artinya apa? Dalam hidup ini perumpamaan. Kita jangan kayak orang tadi, merasa kepedean dengan apa yang kita punya. Wah, nggak akan saya binasa. Ya, nggak akan. Pasti ada masanya, Pak. Mau jabatan, mau harta, mau kekayaan, mau ketampanan, tampan, ganteng gitu, pasti ada masanya. Mau kecantikan pasti ada masa. Ini perumpamaan, ya, yang satu dia kebaikan, yang satu lagi keburukan. Intinya ya, tapi kita ambil pelajaran dari temannya tadi, tetap nasihatinya baik-baik. Semoga kamu jangan begitu, harus bersyukur kepada Allah. Ya. Dan dia berdoa juga, semoga aku mendapatkan yang baik, yang berkah, tanpa ada kesombongan sedikit pun pada dirinya. Begitu, ya. Cuk, ya, fahimtum cuk, fahimna, wayahtum, wayahna. Ya. Jadi yang pertanyaan yang kemarin, yang mana? Yang baru lagi. Apa tuh? Ya, besok lagi. Ya, terserah. Ya, kan yang ditanyakan itu kan tentang kebun itu kan, pemilik 2 kebun. Kalau yang itu yang saya belum dengar itu. Belum dengar. Yang saya tanyakan, jadi dalam ada sebuah kebun disinari dengan cahaya yang sinar matahari yang sama, terus diairi dengan air yang sama, sebuah kebun ya. Hasilnya beda. Hasilnya beda, tidak sama. Iya. Iya, sama aja kayak begitu kira-kira ya. Ini kayak kira-kira kayak gini ngaji nih. Bapak ngedengar gak apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan, pengajian, nyampe rumah sama gak pengetahuannya? Ah, beda-beda kan? Ada yang masih ingat kata Ustadz Auladi, nah kan gitu. Tidak boleh menikah lebih dari 4. Ini ngomong gitu kayak. Karena apa? Pemahaman itu. Ada lagi yang ngomong kata Ustadz Auladi, boleh nikah lebih dari 4. Emang gitu? Itu Pak, lebih kepada arah itu ya. Artinya hidayah. Nabi menyampaikan nggak itu hidayah waktu lagi Nabi berdakwah di Mekah? Menyampaikan.
Tapi ada yang menerima kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya sahabat-sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang nolak, padahal sama nyampainya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan sebagainya. Sama nggak sinarnya? Sama, siramannya sama. Tapi yang nerima, nah itulah, itu hidayah seperti itu. Nah kita pun ngaji kayak begini, ya tentu saja beda-beda. Dari 2013 pasti ada yang udah pintar jadi kiai mungkin ya. Ada yang masih begitu-begitu saja ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Di Samsu kan sempat. Di Samsu. Jiwa pas sampai surga. Masya Allah. Jadi intinya mah ngaji kayak begini yang penting ngaji ya. Sinarnya sama, pancarannya sama, pemahaman beda nggak apa-apa. Yang jelas tetap kita yang penting tetap ngaji dan menjaga silaturahmi. Mau bertanya Pak Ustaz? Mangga. Ya, ini tentang masalah pertanyaan kubur. Man robuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man imamuka, man iwanuka. Ya. Tapi untuk para nabi, apakah itu juga ada Pak Ustaz? Dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, apa pertanyaan itu juga ada Pak Ustaz? Bagus pertanyaannya Pak. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagi para nabi dan rasul? Semua yang masuk dalam kubur pasti ditanya, Pak. Pasti ditanya. Hanya tentu saja bagi para nabi dan rasul karena sudah diketahui kadar keimanan, ya mereka ditanya langsung jawab, atau mereka nggak usah ditanya lagi karena sudah masuk kategori VVIP. Itu. Jadi mereka itu para nabi dan rasul, ini siapa yang masuk kubur? Ini Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya. Ini siapa yang masuk ke dalam kubur? Isa putra Maryam, wah sudah, ya ruhullah, dia adalah ya, ruhnya Allah, kalimatuhu, ya. Jadi udah jelas, gitu. Jadi maksudnya umat-umat Nabi sebelum. Oh, umat-umat Nabi, apakah ditanya? Nggak ditanya. Apakah umat-umat Nabi ditanya? Ditanya Pak. Tentu nabinya nabi mereka. Artinya kalau kayak umatnya Nabi Nuh, yang ditanya bukan Nabi Muhammad tentunya. Ya, tapi siapa nabimu? Ya yang masuk Nabi Nuh. Siapa nabimu? Umatnya Nabi Isa tuh. Ya berarti Isa bin Maryam. Siapa Tuhanmu? Allah. Tetap ditanya semuanya. Tuh ya. Jadi meskipun mereka beda masa, jadi tetap ditanya dengan nabi mereka pada masa itu. Karena nanti dikumpulkan bersama nabinya, Pak. Bahkan kita akan minum telaga dari nabi kita masing-masing. Ya, nabi kita ya Nabi Muhammad SAW, kita minum telaga beliau. Umatnya Nabi Nuh minum dari telaganya umat Nabi Nuh. Umatnya Nabi Ibrahim dari umat Nabi. Umatnya Nabi Hud, kaum apa tuh? Kaum Ad ya. Itu minum dari telaganya Nabi Hud. Umat Nabi Saleh, Thamud minum dari telaganya Nabi Saleh. Apa telaganya? Telaganya Nabi Saleh bukan telaga, tapi untanya yang keluar air susu banyak, yang sempat dibunuh itu oleh kaumnya. Nah itu ditanya semua sesuai dengan Nabi dan Rasulnya. Hanya mungkin ada juga dalam kitab Mukhtasar Qurtubi orang-orang yang spesial. Pas mau ditanya malaikat udah kalah duluan, nggak bisa ngelanjutin. Itulah para wali. Ya para wali itu lebih di bawah Nabi, tentu Nabi dan Rasul udah nggak usah ditanya lagi. Jadi para wali mereka itu ditanya, tapi kadang malaikat udah malas nanyanya, udah nggak berkenan lagi. Ya karena begitu masukin dalam kubur, ini kok kuburnya penuh mulu, penuh apa? Yang doain, yang ziarah banyak mulu. Kapan mau masuknya? Sementara kan malaikat baru masuk setelah 7 langkah ditinggalkan oleh keluarga. Ini mah tiap hari santrinya ngedoain lagi. Ya kapan masuknya? Akhirnya ada kesempatan kosong, masuklah dia. Begitu masuk lagi zikir Pak itu. Orang itu, wali itu. Di dalam kubur lagi zikir, lagi sholat bahkan. Di dalam kubur sholat. Kata Munkar, Munkar, Nakir, ente yang nanya. Ente kan bosnya. Akhirnya Munkar memberanikan diri. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Punten Pak, kita mau nanya, kami petugas di dalam kubur. Ya mau nanya apa? Punten ini kami jalanin tugas aja ya, tolong dijawab. 1, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nangis Pak ini, wali ini malah nangis.
Dia nangis sesegukan. Nah kan nggak bisa jawab, kata malaikatnya. Pak, Bapak kenapa nangis nggak bisa jawab? Bukan, saya capek. Kenapa capek? Saya waktu masih hidup keliling kemana-mana, ceramah di mana-mana, ngasih tahu Tuhan kita tuh Allah. Sampai dikubur saya harus tetap menjelaskan kepada kamu. Cek malaikat, aing eleh balik ke malaikat. Jadi gitu. Ada itu dicerita jadi kitab, insya Allah ya. Artinya para wali mah levelnya sudah beda. Para nabi, nah umat nabi tetap ditanya, tapi untuk level untuk nabi dan rasulnya. Seperti itu. Cukup barangkali. Insya Allah sudah jam 6 lewat ya. Karena khawatir mungkin ada yang mau berangkat nganterin anaknya sekolah atau kegiatan lain, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jemaah Al-Hajj ya seluruhnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para haji dokter sekeluarga, khususnya tadi Mbak Andin dan Mas Dio ya yang dikaruniai putra, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia akhirat, dan kita semua hasil maksud husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.